Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, pertama-tama perkenalkan, saya selaku Public Relation Kelurahan Beji ingin menyampaikan sosialisasi seputar edukasi dan informasi mengenai lonjakan COVID-19 di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, lonjakan COVID-19 di Indonesia cukup meningkat di akhir bulan ini ya, di akhir bulan Juni dan Juli. Oleh karena itu, saya selaku Public Relation ingin berbagi informasi khususnya terhadap warga Kelurahan Beji mengenai edukasi-edukasi yang sudah saya rangkum tentunya. Langsung saja kita izinkan saya untuk share materi mengenai bahasan kita kali ini. Oke. Sebelumnya tema kita kali ini itu saya akan membahas melonjaknya kasus harian COVID-19 di Indonesia hingga kembali diterapkannya PPKM darurat serta peningkatan program vaksinasi. Lanjut aja, kita langsung ke latar belakang masalah. Mengingat Indonesia kini tengah menghadapi lonjakan kasus COVID-19, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani wabah COVID-19 ini, seperti dilakukannya PSBB, transisi darurat, dan kini berdasarkan lonjakan kasus COVID-19 di bulan Juli dan selama beberapa waktu terakhir yang meningkat secara drastis, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yaitu PPKM darurat dan PPKM mikro yang difokuskan di daerah Jawa, Bali yang mulai berlaku pada tanggal 3 sampai 20 Juli. Seperti yang kita ketahui dari berbagai berita di media, memang mengingat kasus COVID-19 di Indonesia ini mengalami lonjakan yang sangat drastis. Itu semua di luar dugaan kita kan tentunya. Oleh karena itu pemerintah melakukan berbagai upaya yang bisa masyarakat terapkan demi kelangsungan hidup mereka, demi mengurangi tingkat penyebaran COVID-19. Membatasi segala aktivitas masyarakat, berbagai tempat yang berpotensi menimbulkan kerumunan ditutup sementara. Pusat pembelanjaan dibatasi operasionalnya, perjalanan keluar kota diperketat persyaratannya, dan menutup atau menyekat jalanan di beberapa daerah. Sehingga dapat mengurangi atau meminimalisir pergerakan masyarakat. Dengan sadar lonjakan kasus COVID-19 yang semakin hari mengalami peningkatan, ditambah dengan adanya varian virus baru yang lebih berbahaya dan menyebabkan gejala yang berbeda-beda. Maka pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan yang turut mempercepat dan memperluas program vaksinasi, sehingga kekebalan kelompok masyarakat Indonesia dapat segera tercapai. Oke, seperti yang sudah kita ketahui, vaksin itu salah satu cara yang efektif di saat pandemi COVID-19 saat ini. Vaksin adalah cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya penyakit, termasuk vaksin yang diperuntukkan untuk mencegah infeksi COVID-19. Program vaksinasi bagi masyarakat Indonesia dengan wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang mencapai ratusan juta penduduk membutuhkan perencanaan yang baik.
Oleh karena itu, pemerintah selaku penyelenggara harus memastikan bahwa program dapat dilaksanakan secara efektif agar masyarakat di seluruh Indonesia dapat segera menerima vaksin dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi, karena lonjakan pandemi COVID-19 ini yang semakin hari semakin meningkat, kayak yang saya ketahui, beberapa waktu yang lalu saya melihat berita seperti lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia nih menjadi peringkat 6 sedunia. Itu tuh ini tuh diakibatkan karena tentunya liburan Lebaran kemarin dan juga kurangnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. Nah, di sini aku mau ngejelasin tujuan pembahasan kali ini. Tujuan pembahasan saya kali ini yaitu untuk mengetahui informasi terkini mengenai COVID-19, untuk mengetahui grafik kasus harian COVID-19 yang terus meningkat di Indonesia. Pasti banyak kan kalian, tentunya khususnya warga masyarakat Kelurahan Beji di sini yang masih tabu akan edukasi mengenai pandemi COVID-19 ini. Mungkin kalian masih banyak yang belum tahu bahwa ada tuh varian-varian COVID-19 baru yang menyebabkan penularan yang sangat cepat. Jadi di sini aku ingin mengetahui edukasi mengenai berita tersebut. Lanjut, untuk memberikan pemahaman mengenai vaksinasi, jadi kalian juga harus paham betul nih akan vaksinasi. Karena masih banyak masyarakat Indonesia itu tuh yang menolak untuk divaksin. Nah, lanjut, untuk mengetahui dan memahami tujuan diberlakukannya vaksinasi dan PPKM darurat. Karena masih banyak juga masyarakat Indonesia yang masih melanggar peraturan-peraturan pemerintah karena alasan-alasan tertentu. Sekarang aku pengen langsung aja ke pembahasan. Kasus COVID-19 kini kembali melonjak. Pasien terkonfirmasi positif COVID-19 kembali melewati angka 10.000 kasus per hari. Setelah 6 bulan terakhir, kasus COVID-19 melandai. 3 rekor penambahan kasus seolah-olah menjadi pembukaan pada awal bulan Juli. Seperti yang sudah diprediksi oleh sebagian pejabat pemerintah, kasus COVID-19 di Indonesia pada hari ini kembali meroket dan menciptakan rekor baru. Terakhir pada Rabu tanggal 7 bulan 7 tahun 2021 hingga pukul 12 WIB waktu Indonesia Barat, kasus baru COVID-19 bertambah menjadi 34.379 pasien dalam sehari. Hari ini mengenapi kelamnya data kasus COVID-19 pada pekan ini terus mencetak rekor beruntun. Rekor hari ini memecahkan rekor yakni masing-masing 31.189 kasus dan 29.745 kasus. Alhasil, hingga hari ini total konfirmasi positif di Indonesia menembus 2,379 juta kasus. Kabar buruk beritanya adalah kasus kematian pun semakin bertambah menjadi 1.040 orang sehingga totalnya menjadi 62.908 orang. Ini merupakan rekor tertinggi kasus COVID-19 di Indonesia dalam sehari. Nah, kemudian di saat kabar buruk terus memberondong, kabar buruk yang terus memberondong
pemberitaan melalui pandemi ini, pemberitaan mengenai kematian per hari, itu tetap ada kabar baik juga bahwa kasus kesembuhan pun bertambah menjadi 14.835 orang dalam sehari. Jadi tidak hanya kasus kematiannya saja yang tinggi, tapi di Indonesia juga kita memecahkan rekor terbaru, yaitu bertambahnya orang dalam sehari, orang yang sembuh dalam sehari. Nah, totalnya ada pasien 1,973 juta sembuh. Dengan data tersebut, maka kasus aktif COVID-19 per hari ini terus meningkat hingga menembus 343.101 orang. Kemudian kasus aktif merupakan pasien COVID-19 yang saat ini masih menjalani perawatan maupun isolasi mandiri. Nah, akibat lonjakan kasus COVID-19 ini, tak sedikit rumah sakit di beberapa daerah yang kerepotan. Tidak hanya kerepotan, bahkan sekarang tuh cari rumah sakit aja tuh kita susah gitu. Rumah sakit tuh tidak menerima pasien lagi dikarenakan tidak ada ruangan. Nah, tingkat keterisian rumah sakit rujukan COVID-19 ini banyak melebihi 90%. Tak hanya itu, tabung oksigen juga semakin dibutuhkan rumah sakit. Apalagi mengingat sekarang banyak masyarakat Indonesia yang terdampak COVID-19 yang membutuhkan tabung oksigen, tapi mereka tidak bisa mendapatkannya dikarenakan ketersediaan tabung oksigen di Indonesia sekarang tuh sudah menipis semenjak melonjaknya kasus COVID-19 di India kemarin. Jadi tabung oksigen di Indonesia tuh sempat disumbangkan terhadap negara India. Jadi Indonesia sekarang terbatas akan tabung oksigen tersebut. Oke, lanjut. Kemudian bidang penanganan kesehatan Satgas COVID-19, Dr. Alexander Ginting mengungkap beberapa penyebab kenaikan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia ini bisa terjadi karena dua hal. Yang pertama itu memang kita sudah vaksinasi, tapi persoalannya itu juga mobilitas penduduk dan kemudian kepatuhan masyarakat Indonesia terhadap 3M ini belum maksimal. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, masih bisa kita temukan masyarakat di jalanan sana tuh ada yang belum memakai masker, ada yang tidak menggunakan hand sanitizer ketika memegang-megang barang apapun di luar sana. Dan juga masih banyak orang-orang berkeliaran, orang-orang yang keluar, padahal mereka mungkin mereka tuh tujuannya bukan tujuan bekerja atau tujuan yang penting, tapi sekedar bertemu dengan teman, terus nongkrong sana-sini. Nah, itu yang menyebabkan kasus COVID-19, kasus harian COVID-19 ini semakin melonjak di Indonesia. Kemudian faktor lain yang mempengaruhi lonjakan kasus COVID-19 ini adalah terjadi penularan yang sangat signifikan di beberapa daerah yang dipicu dari peningkatan aktivitas Lebaran dan Idul Fitri, dan karena ditemukannya varian baru yaitu varian jenis Delta di berbagai tempat di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bagaimana banyaknya jenis varian baru COVID-19. Yang sudah tadi saya sampaikan bahwa varian Delta ini menyebar sangat cepat karena varian Delta ini bisa menyebarkan virus melalui udara. Nah, kemudian di sini ada 10 varian baru virus corona. Yang pertama itu ada Alpha varian, yang kedua Beta varian, Gamma varian, kemudian ada Delta varian, Epsilon varian, Eta varian, Theta varian, Iota varian, Kappa varian, dan juga Zeta varian. Ini jadi 10 varian baru
virus corona, yang mungkin kalian masih banyak yang tidak tahu 10 varian baru ini apa aja. Mungkin kalian masih menyadari bahwa varian virus corona itu masih varian yang lama, tetapi tidak, varian virus corona ini tuh udah banyak banget macam-macamnya, jenis-jenisnya. Jadi diperlukannya kita untuk selalu hati-hati. Jadi kita tidak boleh lengah akan protokol kesehatan. Kemudian, menyusul terjadinya lonjakan kasus COVID-19 di sejumlah daerah, pemerintah menetapkan sejumlah kebijakan yang bertujuan untuk membatasi mobilitas dan interaksi masyarakat, khususnya di daerah-daerah dengan tingkat penularan tertinggi dalam arti zona merah. Hal ini dilakukan untuk mengurangi laju penyebaran COVID-19. Sejumlah langkah tegas yang diambil pemerintah guna membatasi mobilitas masyarakat agar dapat mengurangi laju penyebaran COVID-19, salah satunya dengan kembali menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau secara singkatnya PPKM darurat. Kebijakan tersebut mulai berlaku pada 3 Juli hingga 20 Juli 2021 di berbagai kabupaten kota di Pulau Jawa dan juga Bali. Keputusan ini disampaikan oleh Presiden Jokowi langsung di Istana Presiden. Kebijakan yang lebih tegas ini mengumumkan Jokowi setelah mendapat masukan dari sejumlah pihak. Jadi banyak sejumlah pihak yang ngasih masukan ke Pak Presiden, aduh gimana nih Pak supaya kita bisa mengatur kasus ini. Mungkin kebijakan-kebijakan yang masukan-masukan yang sudah diberikan kepada Pak Presiden itu didengar oleh Pak Presiden sehingga pemerintah memberlakukan PPKM darurat itu kembali. Antara lain berbagai menteri, ahli kesehatan, dan kepala daerah yang memberikan masukan-masukan tersebut. Selain itu, Jokowi juga menyatakan bahwa pandemi COVID-19 ini memang berkembang sangat cepat, terutama dengan adanya varian of concern atau varian baru virus corona. Oke. Kemudian di tengah kebijakan PPKM darurat, Kementerian Kesehatan menghimbau masyarakat untuk tetap mendatangi sentra vaksinasi bagi yang sudah mendapatkan undangan atau melakukan pendaftaran online. Jadi kita diwajibkan, bukan diwajibkan sih, tapi kita lebih tepatnya diwajibkan oleh Kemenkes untuk melakukan vaksinasi untuk saat ini karena melihat lonjakan tadi yang benar-benar naik secara drastis. Jadi tuh salah satu cara yang efektif saat ini itu ya vaksinasi. Kemudian pemerintah juga ingin memberlakukan vaksinasi itu secara merata di sejumlah daerah, tidak hanya di daerah-daerah besar saja seperti Jakarta atau mungkin Bali. Jadi pemerintah itu secara merata akan melakukan vaksinasi di berbagai daerah. Nah, selama PPKM darurat, itu sentra vaksinasi tetap dibuka dan melayani vaksinasi. Kunci utama saat datangi pos vaksinasi adalah tetap untuk selalu kita menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian kita juga menghindari kerumunan. Usai vaksin, kita sebaiknya masyarakat langsung pulang ke rumah. Jangan ngobrol dulu atau mungkin pergi mampir kemana dulu. Jadi usahakan habis vaksin kita langsung pulang ke rumah. Kemudian upaya program vaksinasi yang diharapkan mempunyai peran besar dalam penurunan kasus pada gelombang pertama sepertinya kurang berpengaruh pada gelombang kedua ini. Nah, hal ini bukan karena vaksinasinya yang kurang manjur, tetapi karena vaksin memang bukan untuk memastikan virus corona. Untuk mematikan virus corona. Karena masih banyak masyarakat yang
sebagian masyarakat yang mungkin sudah divaksin itu terkena virus corona. Nah mereka tuh salah tangkap karena sesungguhnya tuh vaksinasi itu tidak sepenuhnya efektif melawan virus corona, tidak sepenuhnya 100% melawan virus corona. Karena vaksin itu hanya memberikan kekebalan tubuh aja dalam diri kita, menciptakan kekebalan tubuh. Jadi bukan karena sudah divaksin kita tidak bisa terpapar virus, tidak memungkinkan hal tersebut terjadi. Nah, jadi kita juga harus berhati-hati walaupun kita sudah divaksin. Kemudian vaksin dapat membantu membangun antibodi sehingga ketika orang yang sudah divaksin terkena virus corona, maka kondisinya tidak akan seburuk orang yang belum divaksin. Jadi seperti yang saya katakan tadi itu sebelumnya, kalau masih banyak orang yang masih berkata-kata bahwa aduh saya sudah divaksin tapi kok saya masih tetap terpapar virus gitu. Itu tidak memungkinkan kita terbebas dari virus, karena yang seperti sudah dijelaskan di PPT ini, kalau vaksin itu kalau kita sudah divaksin dan ketika kita terkena virus tidak lebih buruk dari orang yang belum divaksin. Jadi orang yang divaksin tetap bisa terpapar virus corona jika tidak mematuhi protokol kesehatan. Kemudian saat ini pemerintah sedang berupaya agar jumlah orang yang divaksin bisa mencapai 1 juta orang per hari. Namun, banyak kendala yang menyebabkan hal ini tidak mudah untuk diwujudkan, dari terbatasnya jumlah vaksin yang tersedia, keterbatasan tempat penyelenggaraan, sampai masih ada saja yang menolak untuk divaksin dengan berbagai alasannya. Mungkin seperti yang disebutkan juga sebelumnya, bahwa vaksin COVID-19 kan dapat memicu sistem imunitas tubuh untuk melawan virus corona. Dengan begitu, resiko Anda untuk terkena virus ini akan jauh lebih kecil. Kalaupun seseorang yang sudah divaksin tertular COVID-19, maka vaksin bisa mencegah terjadinya gejala yang berat dan komplikasi. Misalnya, bisa mencegah kita agar tidak sampai dirawat inap mungkin di rumah sakit, gitu. Tidak terlalu parah tingkat penyakitnya. Nah, di sini juga aku ingin menjelaskan, seperti yang kita sudah ketahui, sudah ada beberapa vaksin COVID-19 di Indonesia. Contohnya itu jenis vaksin Sinovac dan AstraZeneca. Nah, vaksin Sinovac dan AstraZeneca ini sekarang kan lagi menjadi pembahasan yang cukup dibahas, cukup sering dibahas oleh masyarakat Indonesia, masyarakat Indonesia. Kenapa masyarakat Indonesia yang tidak mau divaksin itu mungkin karena banyak banget nih vaksin COVID-19 yang beredar di Indonesia, jadi mereka bingung untuk dalam hal memilih vaksin tersebut. Nah, di sini aku ingin bahas vaksin Sinovac dan AstraZeneca. Karena pernyataan ini masih suka dipertanyakan oleh sebagian orang, vaksin Sinovac dan AstraZeneca memang memiliki banyak perbedaan. Termasuk teknologi yang dipakai pun juga berbeda. Meski begitu, kedua vaksin tersebut sudah terbukti menunjukkan efektivitas dalam melawan infeksi virus COVID-19. Nah, selain itu, aspek keamanannya pun telah dibuktikan dalam uji klinis tentunya. Nah, lantas apa aja sih perbedaan dari vaksin Sinovac dan juga AstraZeneca? Oke, di sini aku akan bahas sedikit mengenai kedua vaksin tersebut. Yang pertama itu ada vaksin Sinovac. Nah, vaksin ini tuh vaksin corona buatan Sinovac yang menggunakan inactivated
virus atau virus utuh yang sudah dimatikan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), metode ini sudah terbukti manjur dan telah digunakan dalam perkembangan vaksin lain seperti flu dan polio. Jadi vaksin ini tuh emang mengandung bahannya itu tuh kandungannya itu virus corona tapi yang sudah dimatikan. Jadi kalian tidak perlu khawatir akan kegunaan vaksin ini, tidak perlu khawatir akan gejala-gejala efek samping yang ditimbulkan dari vaksin ini, karena vaksin ini sudah terbukti aman oleh WHO dan sudah ada izinnya. Jadi tidak mungkin pemerintah Indonesia memberikan vaksin yang tidak resmi izinnya. Nah, hanya saja vaksin yang dibuat dengan cara ini dengan cara membutuhkan fasilitas laboratorium khusus untuk mengembangkan virus atau bakteri dengan aman. Kemudian waktu produksi vaksin ini tuh relatif lama dan kemungkinan butuh 2 atau 3 dosis suntikan. Nah, kemudian kalau vaksin AstraZeneca ini berbeda dengan vaksin Sinovac. Kenapa berbeda? Karena dari kandungan vaksin AstraZeneca ini mengandung virus corona yang dimatikan, namun vaksin ini juga mengandung vektor adenovirus simpanse. Jadi virus coronanya itu tuh dari adenovirus simpanse, berbeda dengan vaksin Sinovac tersebut. Nah, maksudnya adalah para pengembang vaksin AstraZeneca mengambil virus biasa, menginfeksi simpanse, kemudian dimodifikasi secara genetik untuk memicu respon imun dalam vektor. Nah, berbeda ya, jadi vaksin AstraZeneca ini mengandung virusnya virus aktif, sedangkan vaksin Sinovac ini mengandung virus yang tidak aktif. Nah, namun dalam kandungan vaksin virus AstraZeneca ini tuh tidak berbahaya jika dimasukkan ke dalam sel tubuh kita jika dimasukkan pada sel tubuh kita melalui mengirimkan instruksi pembuatan sebagian kecil virus penyebab COVID-19. Bagian tersebut merupakan protein paku atau spike protein yang ditemukan pada permukaan virus COVID-19. Nah, makanya ketika virus-virus yang terkandung dalam vaksin ini dimasukkan ke tubuh kita, maka tubuh kita itu akan menampilkan sel protein. Sistem imun dalam tubuh kita itu akan mengenali benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita, sehingga akan memicu sistem imun yang menghasilkan antibodi dan sel-sel imun lainnya untuk melawan apa yang dianggap sebagai infeksi. Jadi antibodi yang sudah dibentuk itu berguna banget bagi kita untuk melawan virus corona. Nah, kemudian di sini aku akan membahas efektivitas vaksin. Nah, efektivitas vaksin Sinovac dari hasil uji klinis tahap 3 di Bandung, vaksin Sinovac menunjukkan efektivitas sebesar 65,3% dalam mencegah COVID-19. Hasil ini dapat berdasarkan uji coba kepada 1.600 orang di Bandung. Kemudian vaksin AstraZeneca berdasarkan laporan terbaru, vaksin AstraZeneca itu mempunyai efektivitas 76% efektif dalam mencegah kasus COVID-19 yang bergejala. Jadi kita ketahui di sini bahwa vaksin AstraZeneca itu efektivitasnya lebih tinggi dari vaksin Sinovac, karena yang sudah kita ketahui tadi bahwa kandungan dari vaksin AstraZeneca itu
yaitu virus aktif. Beda dengan Sinovac. Begitu juga gejala-gejala atau efek samping yang ditimbulkan dalam masing-masing vaksin. Nah, selain itu, AstraZeneca juga menyebut bahwa vaksin corona buatannya 100% efektif mencegah penyakit parah karena COVID-19 dan rawat inap. Oleh karena itu, mengapa pemerintah menganjurkan kita untuk secepatnya divaksin? Karena jika kita terkena virus corona atau terpapar virus corona, itu mencegah penyakit yang timbul atau gejala yang timbul pada kita tuh mencegah parahnya gejala itu. Jadi supaya kita juga mungkin gejala yang ditimbulkan ringan di tubuh kita, tidak berat seperti yang sebelum divaksin atau sampai dirawat inap. Nah, kemudian vaksin AstraZeneca ini masih dalam efek sampingnya ini masih dalam kategori ringan ke sedang. Jadi diantaranya itu misalnya kalau kita habis divaksin AstraZeneca, emang makanya kenapa banyak orang-orang tuh yang masih takut akan divaksin karena efek sampingnya, itu tenang aja, itu tuh aman. Emang semua orang itu mempunyai respon imun yang berbeda-beda. Jadi mungkin mereka yang respon imunnya sudah kuat dari sebelum divaksin itu efek ke merekanya juga nggak terlalu kuat, efek ke merekanya juga yang ringan. Nah, kemudian berbeda dengan mereka yang mempunyai respon imun tuh yang rendah dari sebelum vaksin atau mempunyai zat antibodinya tuh rendah, itu tuh justru yang memicu vaksin tersebut bekerja lebih cepat, yang membuat kadang kita bisa merasa mual, nyeri sendi atau sampai nyeri otot dan merasa tidak enak badan. Itu tuh karena itu sebabnya. Jadi kalian tidak perlu takut untuk divaksin karena vaksin itu sudah terbukti aman. Oke, jadi kesimpulannya di sini, dengan seluruh upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, saya berharap agar masyarakat Indonesia dapat menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari melalui paparan materi yang sudah saya sampaikan, melalui edukasi informasi yang telah saya sampaikan di atas. Kiranya masyarakat Indonesia mendapatkan edukasi dan juga informasi mengenai pandemi COVID-19 dan juga vaksinasi COVID-19. Jadi seperti yang tadi saya sudah sampaikan berkali-kali kepada kalian, kalian tidak perlu takut untuk divaksin. Nah, kemudian agar masyarakat Indonesia juga lebih cerdas dan lebih selektif dalam menerima informasi dan tidak perlu khawatir terhadap penggunaan vaksin COVID-19. Dan juga kiranya dapat menaikkan minat masyarakat untuk divaksin dan juga lebih aware dalam penerapan protokol kesehatan. Agar sedikit demi sedikit rantai penularan COVID-19 ini dapat diputuskan dan masyarakat Indonesia lebih cerdas dan selektif dalam menerima informasi. Kiranya seperti itu materi yang dapat saya sampaikan, sosialisasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian. Sekali lagi terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan aksi cepat tanggap COVID-19 pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak banget. Sekian dari saya. Terima kasih.